Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamid Taslim dari Prodi Sistem Informasi Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. NIM saya 31300 19039. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin pada guiding principle. Lebih tepatnya ada 7 poin pembahasan yang akan saya sampaikan ke depannya. Untuk poin pertama, yaitu fokus on value. Jadi, setiap produk atau layanan yang ada pasti selalu memiliki nilai tertentu. Hal itu dinilai dari fungsi dan kualitas dari produk layanan tersebut. Nilai dari produk layanan yang diberikan ini harus dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh para pelanggan atau pemegang saham. Oleh itu, fokus terhadap nilai ini sangat penting untuk diperhatikan. Kuncinya adalah dengan memahami siapa yang akan menggunakan produk atau layanan tersebut dan siapakah yang memegang saham yang bersangkutan. Kesimpulannya dari poin pertama ini yaitu harus memperhatikan atau mengetahui apa yang dibutuhkan oleh customer atau pengguna sistem tersebut. Next ke pembahasan kedua atau poin kedua yaitu start where you are, yakni memiliki maksud bahwa jika kita ingin membuat produk atau layanan tidak perlu menghapus produk-produk sebelumnya, kemudian membuat sesuatu yang baru, karena hal ini sangat membuang-buang waktu kita dan juga akan menambah biaya atau ongkos yang dikeluarkan. Jika masih memungkinkan menggunakan sistem yang lama, maka tidak perlu mengulang sesuatu yang sudah dibangun sebelumnya. Dapat dengan memodifikasi atau menambahkan fitur produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Jadi kesimpulannya dapat diambil dari poin kedua ini, yaitu jangan terburu-buru untuk membuat produk baru jika produk sebelumnya masih bisa dan dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan pelanggan saat ini. Next ke pembahasan ketiga, yaitu progress iteratively with feedback. Jadi, setiap layanan yang dibangun dengan pendekatan langkah demi langkah lebih masuk akal jika secara praktik hal itu dibangun dengan literasi yang banyak daripada dibangun sekali dan langsung dijalankan. Hal ini akan membantu dalam mengatur pekerjaan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan dapat diatur, sehingga dapat dieksekusi secara berurutan dan dengan kontrol yang sesuai. Literasi yang berurutan harus diurutkan berdasarkan kebutuhan. Mungkin untuk membangun layanan baru atau meningkatkan dan memodifikasi layanan yang sudah ada. Literasi individu harus memperhatikan atau mempertimbangkan persyaratan dan sumber daya yang tersedia dan harus dapat dikelola. Ini akan memastikan bahwa hasil yang dihasilkan harus nyata dan dikembalikan tepat waktu. Saat literasi berlangsung, harus ada umpan balik yang berkelanjutan untuk mengetahui, mengevaluasi dan memvalidasi kemajuan perubahan yang dilakukan. Inisiatif untuk memperkenalkan layanan baru atau meningkatkan layanan yang ada. Jika dilakukan dengan cara yang terorganisir, maka beberapa literasi dan upaya yang lebih kecil dapat memastikan keberhasilan inisiatif secara keseluruhan. Ini memberikan kesempatan untuk terus mengevaluasi, memvalidasi, dan memajukan, yang dapat membantu dalam menyelaraskan dengan nilai yang ingin dicapai. Untuk kesimpulan dari poin ketiga ini adalah kerjakanlah satu persatu sesuai dengan urutan
dan selalu memanfaatkan atau mempertimbangkan feedback yang diterima. Next, ke poin keempat, ada collaborate and promote visibility. Apakah itu? Jadi, apabila suatu organisasi mengambil inisiatif, keterlibatan orang yang tepat sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat juga. Hal ini melibatkan asimilasi informasi yang benar, yang lebih relevan dan tepat untuk memajukan inisiatif dengan kemungkinan keberhasilan yang meningkat dalam jangka panjang. Bekerja sama dalam berkolaborasi lebih dikedepankan daripada bekerja secara individu. Pastinya dengan keterlibatan banyak orang maka akan lebih unggul daripada hanya bergantung pada keunggulan individu saja. Kesimpulan yang dapat diambil dari poin keempat ini adalah bekerja sama untuk mencapai keberhasilan adalah keputusan yang tepat daripada menyelesaikannya sendirian. Next, ke poin kelima. Ada things and work holistically. Ya. Pada poin ini menjelaskan saat membangun dan mengelola layanan IT perlu diketahui terlebih dahulu gambaran dari seluruh sistem manajemen dan layanan yang dibangun. Pemahaman tentang bagaimana semua komponen ini diorganisir dan berfungsi juga harus sukses. Untuk memahami hal tersebut, diperlukan keterbukaan dari pembangunan keseluruhan sistem, mulai dari awal hingga akhir. Semua aktivitas sistem harus saling terhubung dan bekerja sama secara terintegrasi. Karena setiap sistem adalah bagian dari satu sistem holistik. Apa itu sistem holistik? Arti dari sistem holistik adalah setiap sistem bagian dari gambaran sistem yang lebih besar. Tidak ada yang bekerja sendiri dalam sistem itu. Maka dari itu, setiap komponen akan diorganisir dan digunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan value layanan. Kesimpulan yang dapat diambil dari poin kelima ini adalah untuk mampu melihat bagaimana pembangunan sistem secara gambaran besar. Lanjut ke poin keenam. Di sini ada keep it simple and practical. Artinya, penekanan terhadap langkah yang diambil dalam suatu pendekatan atau proses untuk mencapai tujuan. Dalam sesi brainstorming akan banyak ide atau usulan bermacam-macam. Ada usulan yang baik, unik, namun tidak sederhana dan tidak dapat dipraktikkan. Kita tidak disarankan untuk mengikuti ide yang semacam itu. Namun untuk mencari solusi yang lebih sederhana dan dapat dipraktikkan, penting untuk menghasilkan sebuah solusi yang dapat diterapkan praktis dan dapat dipahami. Sambil memberikan solusi, harus dapat memberikan nilai pada pelanggan dalam hasil yang ingin dicapai pelanggan. Hal ini berlaku untuk setiap proses praktik pendekatan solusi dan lain-lain yang ditentukan untuk layanan. Kesimpulan dari poin keenam yaitu mencari langkah-langkah atau solusi yang sederhana dan dapat dipraktikkan untuk pembangunan sebuah sistem. Untuk poin yang terakhir, poin ketujuh, ada optimize dan automate. Optimize adalah membuat sesuatu seefektif mungkin dan meningkatkan kegunaannya sesuai kebutuhan. Tujuan pengoptimalan ini adalah untuk membantu dalam memaksimalkan nilai dengan pemanfaatan sumber daya yang lebih baik, manusia ataupun teknologi. Sedangkan pengertian automate artinya
mengacu pada teknologi atau campur tangan dari manusia. Automasi biasanya membuat segala hal menjadi tepat cepat. Namun perlu diperhatikan mana yang akan diautomasi dan mana yang tidak dapat diautomasi. Karena komputer lebih baik dari manusia di beberapa mode tertentu saja. Kesimpulan dari poin ketujuh ini adalah buat sesuatu lebih efektif dan memiliki kegunaan yang sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian automasi hal tersebut jika memungkinkan, manfaatkan sebaik-baiknya. Pilah dengan bijak agar sistem yang dibangun memiliki nilai yang lebih tinggi lagi. Sekian pemaparan dari saya. Semoga ilmu yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.